Banyak yang menyayangkan kenapa Mas Teguh mengganti rasnya menjadi Veloz Hybrid. Kenapa? Gue bakal jelasin di video ini sambil kita review tipis-tipis alasan logisnya. Apalagi kan gue sering review mobil. Mobil EV, mobil bensin, plug-in hybrid. Tonton sampai habis ya. Gue sudah bawain pajak SNK karena nanti kalian pasti nagih kan. Pajak SNK berapa sih? Nih, pajak SNK itu bukan 21 jutaan sekian atau 14 bukan, tapi yang ini baris ke-3 dan ke-4 PKB 3,1 sekian. Option ya, option PKB 2,1. Ditotalin sekitar 5,2. Ini untuk KTP daerah Tangerang. Jadi gini teman-teman ya, gue tuh kemarin mikir-mikir, bahkan gue sudah tes ya dari Expander Cross, terus juga ada Stargazer juga, bahkan gue sudah tes pulang kampung, ada yang gue bawa ke Paranggombong dan segala macem, XL7 juga gitu. Tapi saat ini indis ekonomi ya, waktu itu kan pada saat gue beli pertama masih 12 ribuan, jadi gue ganti ini semata-mata karena irit BBM itu aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan beralih ke EV, gue orangnya bosenan, agak-agak takut, jadi mau nggak mau ya udahlah gue pikir-pikir Veloz Hybrid aja, meskipun secara model ibaratnya ya nggak terlalu beda banyak dibandingin model sebelumnya. Kalau misalkan ras, gue masih suka sama ras sebenarnya, tapi kalau misalkan ganti lagi kayak bosen. Artinya apa? Gue orangnya bosen kan. Dan gue butuh banget kayak brand itu atau resale value-nya yang cukup oke. So far, ras itu cukup oke. Kemarin ras gue beli tahun 2021, harga cashnya tuh sekitar 260-an. Gue jual masih laku di atas 200, bagus banget kan. Nah itu pertimbangan gue ambil brand ini. Seperti gitu. Ya nggak ada alasan lain lagi. Kalau model ya udah sosok terus pilihan istri. Kuncinya seperti ini teman-teman. Ada tombol lock, unlock, tetap ada kunci manual. Paket pembelian nanti kalian dapat 2 ya, dapat 2 dan ini tentunya sudah immobilizer. Terus untuk buka tutup tinggal pencet gini aja. Tuh, ini nggak otomatis karena belum disetting auto. Buka dulu, ini harus disetting auto. Nanti pada saat kalian buka tutup, dia akan ngelipat kayak gitu-gitu loh teman-teman. Di sini sudah dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control, kalian ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Yang gue beli ini yang tipe Q Modelista TSS yang 1 ton. Mas gue kenapa nggak ambil yang 2 ton? Gue kemarin ngobrol juga sama ownernya Protigo yang mengerjakan coating mobil gue. Katanya dia udah ambil 1 ton aja cukup mas. Meskipun dikasih bonus tuh spinnya diitemin. Ada sensor-sensor, ini bukan sensor, sorry, kamera ya. Kamera betul kayak kamera di bagian atas ada 2. Itu yang ngebantu pada saat fitur dari adaptive cruise control, blind spotnya, terus ada request traffic alert juga dari situ semua. Di sini ada kamera 360 juga, dan sini finishingnya itu warna apa sih? Ini warna kayak grey-grey gitu, lampunya sudah otomatis, ya kan, LED, fog lampnya masih halogen biasa. Kalau fog lamp itu memang masih halogen aja buat lebih menembus hujan gitu loh. Di sini bagian bawah sini finishingnya tuh warna silver terus warna hitam kayak gini. Terus kalau ada yang nanya, Mas gue kenapa pilih warna putih? Warna putih itu kalau di malam tuh lebih safety teman-teman. Dan kalau pada saat kejemur panas kayak gini, ini panas-panasan gue loh. Terlalu nyerap panas juga. Apalagi sekarang kaca filmnya kalau teman-teman udah gue upgrade jadi Solar Guard. Depan 40%, samping yang depan itu 60%, samping sama belakang 80%, itu cukup lumayan ngebantu banget. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Novi, sales counter auto 2000 Cilandak yang beralamat di TB Simatupang, dekat MRT Fatmawati. Di samping saya ada Veloz berwarna hitam dengan harga mulai dari 300 jutaan, ada DP spesial di 10% dan cicilan rendah di 4 jutaan. Selain Veloz, kita juga ada Innova Genix yang harganya mulai dari 400 jutaan, dengan DP spesial di 20% aja loh. Selain jual mobil, di showroom kami juga tersedia layanan purna jual, yaitu bengkel dan penjualan spare part. Untuk Bapak Ibu, jangan khawatir, kami memiliki promo spesial yaitu bunga 0%. Yang pertama ada balon skip payment di mana Bapak dan Ibu bayar 50% di awal dan 50% di akhir. Yang kedua itu ada metode smart cash di mana 50% di awal dan sisanya dibagi 11%, itu bunganya 0%. Sekali lagi bunganya 0%. Dan kami juga mempunyai program pre-asuransi 2 tahun dan itu oris ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang tertarik dengan promo-promo kami atau ingin test drive dan ingin booking service, bisa hubungi Novi di nomor 081313348081. Jangan lupa datang ke Auto 2000 Cilandak ya. Mobil ini udah jadi tunggangan harian saya. Dan satu hal yang bikin orang gak percaya pas saya kasih tahu angka iritnya. 27 km per liter bisa dicapai dengan mudah. Yes, ini tuh MPV 7 penumpang, bukan motor. Kuncinya tuh ada di sini. Mesin bensin 1500 cc dikawinkan dengan motor listrik. Total tenaganya 111 PS lewat ECVT yang halusnya gak ketulungan. Bodinya panjang 4512, wheelbase 2750. Jadi keluarga saya di baris 2, 3 tetap lega.
Ground clearance 205 mm, polisi tidur perumahan lewat aja santai. Jujur, dari saya yang udah make, langsung dapat paket irit, lega sama senyapnya ini susah dilawan di kelas. Jadi tenaga gabungannya itu sekitar 111 PS, torsinya sekitar 141 Nm. Dan menurut Grid Auto ketemu 1:28,9. Gue sih percaya. Kenapa? Karena pada saat gue pakai sendiri, ini klaim disclaimer gue ya, klaimnya. Jadi gue isi bensin terakhir tanggal 31 Mei, itu odonya sekitar 188, sekarang odonya sekitar 800 something, gue lupa lagi ya kan. Itu BBM-nya baru berkurang 3 bar tadi, barusan. Kalau tadi pagi masih ada 4 bar, jadi udah irit banget. Logikanya ya, 600 kilo lebih itu ibaratnya dari Jakarta ke kampung gue. Biasa kalau gue pakai ras, itu cuman udah kedip-kedip lah ya. Ini masih ada sisa 3 bar gitu loh. Ini dapat peredam mesin juga. Dan transmisinya juga eCVT, dia cukup smooth. Ini berbeda dengan CVT biasa. Dan seperti biasa, gue bawa meteran buat apa? Buat ngasih lihat teman-teman setinggi apa sih air intake-nya. Yang nggak boleh kemasukan air. Kurang lebih itu setinggi ini teman-teman. Tuh cukup tinggi kan? 70 cm. Jadi kalau misalkan ini bukan genangan lagi, ini banjir ya, sekitar 7 cm ya. Itu kadang lebih aman. Tapi tetap ya, yang bikin orang-orang cari mobil-mobil tinggi itu kenapa sih? Karena air intake-nya juga cukup tinggi. Dan di bagian bumper depan sini kurang lebih tingginya berapa sih? Yang biar nggak kena trotoar gitu ya. Ini kurang lebih di atas 20 cm teman-teman. Disclaimer sekali lagi, di bagian dalam tuh masih ada titik yang lebih rendah. Tuh, cukup tinggi kan bagian bumper depannya. Dan ini yang gue beli adalah yang tipe Q Modelista yang tampilannya lebih sporty. Jadi kalau Modelista itu memang dia relatif lebih panjang dibandingin yang varian non Modelista. Dan kalau teman-teman ini apa? Setiap paket pembelian nanti kalian dapat ini beberapa stiker ya dari Travogoy. Jadi kalian kalau sudah ditempel di sini, nanti kalian tinggal download aplikasi Travogoy yang sudah dikonekkan dengan link aja. Nanti kalian kalau misalkan di gerbang tol ada tulisan link aja atau Travogo, kalian tinggal masuk aja, nggak perlu nge-tap-tap layar. Itu praktis banget. Dan unik ya, ini mobil MPV, tapi set claddingnya bahan dop, termasuk dari depan nyambung. Ini di sini juga bahan dop. Ada set body molding. Ada stiker Modelista. Velgnya itu dia warnanya itu black glossy kayak gini. Profilnya dia 205, 50, ringnya 17, cakramnya depan belakang. Sayangnya belum dilengkapi dengan TPMS. Ayo Toyota, please banget next dikasih TPMS. Jadi kita biar lebih aware gitu loh dengan kendaraan. Saya bawa meteran juga, mau ngasih lihat bagian sebelah sini. Tuh, 20 cm lebih ya untuk set skirtnya. Dibanding ras ini tentunya lebih pendek, tapi juga otomatis pasti lebih stabil. Ada kamera di sebelah sini, ini dibikin warna hitam black glossy, dapat talang air, dapat roof rail juga smart entry, handle warna body. Ini warnanya tuh dop. Terus di sini window line-nya tuh black chrome yang memanjang dari lampu depan sampai ke belakang sini. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, itu bisa muat sekitar 43 liter. Dan gue baca-baca katanya bisa sampai Pertalite. Itu di luar kalau misalkan etis nggak etis ya, tapi dia bisa support Pertalite. Misalnya kalian keluar kota nggak ada Pertamax, kalian bisa pakai Pertalite. Kita ngomongin tampak belakang ya. Gue suka banget dengan lampu belakangnya yang harusnya nyambung sih. Coba logo Toyotanya, misalkan ya, gue kalau boleh request ya, logo Toyotanya dibikin di bagian sebelah sini aja, lampunya nyambung tuh pasti keren banget. Tapi sebenarnya kalau dari jauh, dari malam-malam gitu ya, pada saat nyala itu jadi mobilnya tuh kelihatan dimensinya segede apa. Sebenarnya gitu, fungsi lampu tuh kayak gitu. Dan kalau warna putih yang seperti tadi gue bilang, itu kalau malam tuh lebih kelihatan, lebih eye catching. Kita lebih safety gitu kan. Ada defogger, antena shark fin, ini bukan spoiler teman-teman, head mount spoiler di bagian dalam sini, wiper. Oh iya, ini kemarin gue pakai Protego ya coatingnya ya. Ini kalau teman-teman ngeh, ini kaca filmnya udah solar 80 kalau belakang. Terus ada emblem Velosnya, emblem HEV tipe Q, sensor parkir ada, body kitnya Modelista. Gue sih lebih suka aja. Jadi kelihatan lebih ganteng gitu. Ban serepnya letak ada di bawah dan dia sama persis dengan keempat ban lainnya. Muffler letaknya sebelah kanan, belum muffler cutter gitu ya. Knalpot aja, ada kamera sebelah sini. Bagasinya penuh banget kan. Jujur ya sebenarnya teman-teman ya. Baris ketiga lebih sering saya lipat dan saya senang dia bisa dilipat rata lantai. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup gitu loh. Ini gue gak kebayang nanti pada saat gue Dieng, insya Allah pada saat video ini bikin gue belum berangkat ke Dieng. Nanti gue bakal berangkat ke Dieng, gue bakal tes tanjakan apakah itu hoax, apakah itu cuman mitos kalau Veloz itu gak kuat nanjak.
Penting buat teman-teman, saya selalu bilang ya, kalau misalkan cari mobil tuh nggak usah percaya si A, si B, si C. Kalian coba duduk, lihat unit. Ini gue udah duduk nih. Yang pertama-tama kita atur adalah posisi duduknya. Ini posisi sudah paling bawah. Kalau misalkan mau ditinggiin bisa, ada adjuster. Terus, apakah nyaman? Ya, sandaran untuk punggung, sandaran kepalanya nyaman apa enggak, visibilitasnya gimana. Menurut gue visibilitas cukup oke, dia nggak segede kayak RAS. Contohnya, karena gue pemakai RAS ya, ini cukup oke. Secara fitur pasti lebih canggih. Teleskopik, jadi lebih apa ya, lebih ergonomis gitu, cocok buat teman-teman yang misalkan tinggi badan saya 165, ini masih ada sekitar 1 jengkal lebih. Terus di sebelah sini, ini yang subtas sebelah sini aja, untuk tipe Q Modelista ini warna hitam, ini motif karbon, krom-kroman. Dia untuk buka tutup dia nggak ada tombol lock unlock, dia kayak gini teman-teman, tuh. Kayak gini aja, tapi dia sudah switching auto lock. Di sini yang saya suka ada tempat cup holder yang bakal kena blower AC, baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Tuh, ada blower AC, kalau nggak dipakai bisa ditutup. Ini finishingnya soft touch, ada emblem Veloz, ini plastik biasa, tapi tenang aja. Dari segi safety, airbag ada di sini sampai di pilar, sampai di sebelah sini juga sih gitu ya. Di sini ada tempat wireless charger, konsol juga yang ada tempat cup hold power outlet. Terus Matic-nya PRN-D mode B. B itu dipakai buat pada saat kalian turunan, jadi menambah engine brake itu. Letak start-stop engine. AC-nya sudah otomatis, teman-teman. Sayangnya dia semburannya cuman atas doang. Meskipun sebenarnya kalau ada semburan bawah juga nggak pernah aku pakai. Jujur aja, gue udah pernah pakai mobil apapun, gue jarang banget pakai semburan kaki karena itu bikin dingin, kayak nggak nyaman gitu loh. Ini blower AC kayak seperti ini. Head unitnya gue suka banget karena dia bisa Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless. Yang Apple CarPlay gue belum coba, ini kebetulan lagi gue sambungin sama Android Auto. Dan yang gue suka juga, dia bisa cek e-money, sama teman-teman dia bisa nonton YouTube lewat My Request. Nih ya, dipencet dari sini, kita pencet kartu prabayar, tinggal tempel gini aja. Tuh, bisa cek emailnya, tapi belum bisa top up ya teman-teman ya. Atas nggak ada kaca sebelah sini, sun visor only, spion dalam di night biasa. Terus sebelah sini baru ada kaca yang ada lampunya. Ini mirip kayak RAS. Kenapa nggak sebelah sini dikasih juga gitu ya? Lampu-lampu ini sebelah sini lampunya sudah LED. Dan di sini barusan gue pasang itu dashcam yang bisa ngerekam. Nanti untuk link keranjangnya gue taruh di deskripsi aja. Nah ini dilengkapi dengan yang fitur ADAS, kameranya letaknya sebelah sini. Dan yang paling menarik, anak-anak kalian bisa nonton YouTube di bagian baris kedua rear seat entertainment. Ini yang kayaknya di lawan-lawannya belum ada fitur kayak gini. Mungkin ada, kalian harus nambah sendiri. Kalau ini kalian nggak perlu pusing, sudah include dari dalam mobilnya. Dan juga sudah dilengkapi mobil ini in touch, jadi kalian bisa ngecek posisi mobil ada di mana dan segala macam, termasuk ada kayak geofencing. Jadi misalkan kalian sudah atur nih, kalau sudah melewati 30 km dari home base kalian, nanti ada informasi atau notif di handphone kalian. Memang ya kamera itu nggak yang sebening-bening banget, tapi sudah cukup oke. Dan kemarin sudah gue coba tes, cukup presisi. Ini kelihatan dari atas. Tuh, depan. Tuh, samping kanan kiri. Nice. Kayak gini. Terus di sebelah sini ada ya kartu prabayar yang tadi sudah sempat gue tes. Nah ini yang pakai flash, tinggal gini aja. Dan di sini ada nih koneksinya di sini semua. Autolink tadi Merakas. Hiburannya dia bisa nonton TV, noise, atau kalian kalau bosan lagi nunggu anak sekolah misalkan, tuh setuju ya kan, ini lagi main game, mudah ya. Setirnya kulit, ada stitching asli. Di sini banyak tombol. Jadi ini untuk pengaturan MID-nya, trip A, trip B, terus ini back, terus ini kayak volume, ini kayak shortcut gitu. Sebelah kanan sini ada drive. Jadi kalau misalkan dipencet sekali itu berubah jadi power, PWR, power mode. Kalau pencetan tahan agak lama itu berubah jadi eco mode ya kan. Itu teman-teman ada putaran roda. Jadi kalian bisa ngecek ya, bannya ini miring apa enggak, dari situ ada. Sepele tapi nggak semua ada. Nah ini untuk kalau kondisi ini ya, cara kerja dari baterainya nanti kelihatan. Misalkan ya, tuh, ini nggak kelihatan. Terus ini ada jam digital. Nah, kalau pas jalan baru kelihatan. Terus ini barnya yang tadi saya bilang, semakin 3 nih jarak jauh, makin dekat. Nah ini average BBM 22,9 km karena dari tadi idling nih, biar gue nggak kepanasan. Ini ada informasi range-nya, tuh dengan BBM sekarang masih bisa jalan 232. Gila ya, berarti mobil ini bisa jalan 800-900 km loh dengan kondisi full tank. Luar biasa. Nah ini kondisinya, karena dari tadi banyak idling dia berubah kayak gitu ya. Terus ini ada pengaturannya, kalau kalian misalkan nggak suka ya, itu bisa pengaturan di sini semua. Desainnya kalau kalian nggak suka bisa atur.
display 2 kayak gini ini sampai 3 loh. Ini cocok buat orang yang bosenan nih. Nice. Terus ada pengaturan lagi, vehicle setting, kalian mau atur front kamera, blind spot monitoring, door lock, wiper, turn sinyal. Wipernya tuh kayak misalnya gini ya, ada speed, link, intermittent wiper sama R. Jadi pada saat masuk gigi mundur nanti dia wiper belakang otomatis bisa nyala gitu teman-teman. Toyota nih ngerti banget ya, jadi untuk nyalain celok nggak perlu pakai anak kunci, cukup gini aja. Nih kalau dipencet kayak gini, sekarang gue praktek ya. Ditutup dulu. Nggak bisa dibuka guys. Jadi hanya bisa dibuka dari luar, itu gunanya buat anak-anak biar nggak sembarangan keluar masuk. Gue pribadi kalau perjalanan luar kota, biasanya gue nyalain, biar anak gue nggak sembarang keluar masuk. Ini ada tempat cup holder, tempat penyimpanan terbuka, ini soft touch, ini krom-kroman. Di sini seat back pocket, ini gue tambahin gantungan sendiri, ini lagi ada tempat cup holder, tuh, ya kan. Tapi ini jujur aja, potensi kalau masih anak kecil bisa diinjek, bisa patah sebenarnya. Di sini ada port USB, ada 2. Joknya segini ya dengan wheelbase 2,7, jauh ya. Maksud gue ini lebih lega dibandingin sama RAS ya. Kalau gue pemakai RAS kan, ini lebih lega gitu kan. Jarak kepala masih ada sekitar hampir 1 jengkal. Blower AC ada di sini. Ini puter-puter. Lampunya LED. Ada hand grip kiri dan kanan. Terus di sini ada Isofix, joknya perpaduan ya. Jadi kalau bahan fabric kayak gini, jujur di punggung tuh lebih enak. Jadi nggak gampang keringetan, gue pribadi. Kalau misalnya ada yang nanya, Mas, ada rencana nggak joknya diganti? Kayaknya nggak deh, karena ini menurut gue udah cukup oke sih. Terus di sini ada safety belt sampai ini di sini ada safety belt dari atas. Gue praktekin sekalian ya teman-teman ya. Kita praktekin kalau misalnya di tengah kayak gini. Dari sini, nah sampai ke sebelah sini. Jadi penumpang tengah tuh juga lebih safety. Kalau ada yang nanya, Mas, baris kedua pertama itu bisa direbain full nggak? Bisa full karena dia bisa sofa mode. Nanti gue kasih lihat footage-nya aja. Baris pertama kedua itu bisa sofa mode. Dan ini ngelepasnya gimana, Mas? Nah, ini ngelepasnya bisa pakai ini. Kalau nggak bisa, baru pakai anak kunci untuk ngelepas doang, teman-teman. Nih. Apapun yang tajam. Nah, kayak gini. Ini baru bisa dilipat rapi kayak gini. Dan kalau misalkan kalian tidak pakai baris tengahnya, ini bisa dijadiin armrest. Tuh, ada armrestnya kayak gini, buat duduk lebih nyaman. Terus masuk ke baris ketiga bagaimana? Jadi kalau joknya belum captain seat, agak butuh effort gini teman-teman. Tapi gue mau ngasih catatan, ini bisa dibikin sofa mode. Nah, tuh kayak gini. Tapi teman-teman jangan salah sangka ya, gue nggak mau jualan ini sebenarnya. Gue pengennya tuh memberikan review yang netral buat teman-teman, biar teman-teman ada gambaran mana mobil yang paling cocok buat teman-teman. Coba Dan, mau ngasih lihat, Nash, coba ke depan. Oke, Nash. Terus bikin paling rebah. Nah, oke, jarak kepala ini 4 ruas jari tapi agak mep. Ini ada tempat cup holder. Sorry kalau berantakan ya, karena di sini lagi banyak barang. Tempat cup holder, di sini ada car charger. Ini power outlet gitu maksudnya ya. Ini plafonnya dia sewarna gini, warnanya warna beige, bukan airbag sampai pilar-pilar sebelah sini gitu. Jadi bisa dibikin sofa mode baris pertama dan kedua. Jadi kalau misalkan masih ada yang nanya, Mas, masih worth it gak sih beli Veloz Hybrid di tahun 2026, di mana ini kan era EV. Jadi balik lagi ya, semua tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau gue pribadi sebenarnya pertimbangan gue adalah, pertama gue cari yang resale value-nya itu menjanjikan. Contoh aja gue cerita, RAS gue beli waktu itu harga netnya 260-an di tahun 2021, pada saat gue lepas tuh masih di atas 200. Jadi secara brand cukup oke dong. Terus Veloz ini sudah memenuhi kebutuhan keluarga gue. 3 baris, bisa sofa mode, bisa Android Auto, Apple CarPlay, bisa nonton YouTube, ya kan. Sekarang dilengkapi dengan T-InTouch, bisa ngecek mobil dan segala macam. Terus juga kayak misalnya hal-hal kecil ya, dia tata letak cup holder yang kena blower AC dan segala macam, itu menurut gue cukup kepake. Dan sebagai mobil keluarga, tempat penyimpanannya banyak banget gitu. Terus yaudah, sekalian nanya, Mas, mobilnya kenapa pilih warna putih? Karena kalau warna putih, kalau pas kejemur kayak gini nggak terlalu menyerap panas, pas malam lebih safety juga. Terus warna putihnya premium color, itu kayak lebih oke, kayak ada glitter-glitter gitu. Dan
Dan mobil ini sudah diapain aja? Sudah gue coating dari baru. Jadi biar gue nggak nyesel nanti kan. Tinggal dirawat aja tiap per 6 bulan. Terus kaca filmnya sudah gue ganti pakai Solar Guard yang adem. Depan gue tambahin 40%. Samping depan 60%, samping belakang sama belakang 80% itu cukup adem. Black Phantom ya kemarin ya, jadi adem banget. Itu juga cukup lumayan ngebantu konsumsi BBM lebih irit. Terus gue tambahin dashcam dari bot slab. Nanti kalau teman-teman misalkan mau nanya, linknya gue taruh di layar aja. Itu doang sih. Next diapain aja ya kira-kira? Atau teman-teman misalkan ada ide. Kemarin ada yang komen, Mas tambahin peredam. Sebenarnya peredamnya cukup oke. Speakernya bukan yang bose-bosean tapi sudah cukup oke. Mungkin paling next gue tambahin peredam, mungkin gue tambahin anti karat. Roof box mungkin kalau ada brand yang misalkan mau kerjasama silakan DM aja. Link email atau link WA nanti gue taruh di deskripsi. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu setia menonton channel YouTube Teguhku. Kalau ada kebutuhan mobil bisa langsung datang ke Auto Budi Cilandak. Nanti bisa tektokan sama kepala cabangnya, itu udah dibantu banget. Bahkan mobil ini kemarin gue antrinya nggak terlalu lama. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa nanti tonton video gue pakai Veloz ini ke Dieng ya. Kita bakal tes apakah mobil ini kuat tancap apa enggak dan sekaligus konsumsi BMS satu berapa. Gue tahu nggak mobil ini dari isi full tank tanggal 31 Mei sekarang tinggal 3 bar doang udah jalan sekitar 600 km. Cukup banyak kan? Cukup irit kan?